mendengarkan saksi. Bagaimana saksinya, Pak? Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk hari ini kami menghadirkan terlebih dahulu 1 orang saksi Yang Mulia. Kemudian setelah ini ada 3 orang ahli yang kami hadirkan Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Tapi kita periksa saksi dulu Yang Mulia. Setelah selesai nanti kita lanjutkan dengan ahli Yang Mulia. Oke. Satu orang saksi yaitu Pak Atas nama Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo Yang Mulia. Oke. Jadi saksi ini adalah saksi tambahan ya? Benar Yang Mulia. Di dalam BAP, dalam berita acara pemeriksaan saksi untuk para terdakwa Pak Anang Ahmad Latif, Pak Joni Gerard Plate dan Pak Yohan Suryanto, beliau ini, Pak Menpora ini tidak ikut di dalam ini. Betul Yang Mulia. Ya, tetapi ini adalah untuk klarifikasi karena adanya perkembangan di dalam persidangan perkara ini. Benar sekali Yang Mulia. Begitu ya? Benar Yang Mulia. Oke, perlu kami klarifikasi kehadiran beliau di persidangan perkara ini. Benar Yang Mulia. Oke, sudah hadir? Sudah hadir Yang Mulia. Oke. Silakan. Silakan kepada saksi Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Dipersilakan. Silakan. Ya, silakan. Oke. Tolong pegang mic-nya, Pak. Oke, santai aja. Ya. Santai Yang Mulia. Oke. Nama lengkapnya siapa? Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Oh. Gelar, Pak. Gelarnya. Sarjana Hukum, Pak. Sarjana Hukum. Oke. Tempat tanggal lahir. Jakarta 25 September 1990. 25 September tahun 1990. Ya. Berapa umurnya sekarang, Pak? Baru masuk 33 tahun, Pak. 33 tahun. Pekerjaan atau jabatan? Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri kan? 33 tahun sudah menteri, hebat sekali tuh, Pak. Menteri yang termuda barangkali dalam kabinet ini. Benar Yang Mulia. Benar ya? Perlu disyukuri apa ya? Amin. Agama apa, Pak? Agamanya? Islam. Islam. Alamat tempat tinggal? Sesuai KTP Jalan Cipenan Cipedak 1 nomor 10, Pak. Ada KTP-nya? Mungkin ajudannya bawa KTP? Di tas kecil. Semoga Foto aja tuh. Oke, sekalian jalan ya, Pak. Siap. Alamat sudah. Kemudian pekerjaan sudah. Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Saudara, untuk diketahui saudara dihadirkan ke persidangan ini adalah atas permohonan dari penuntut umum. Bahwasanya sebagai saksi tambahan untuk konfirmasi karena ada perkembangan di dalam persidangan perkara ini. Kalau dulu ditemukan ada keterangan yang seperti ini mungkin masuk dalam BAP ini, Pak. Tetapi karena di dalam perkembangannya kami sudah melakukan persidangan, rangkaian persidangan perkara ini, perkaranya Pak Anang Ahmad Latif, perkaranya Pak Joni Gerard Plate dan perkaranya Pak Yohan Suryanto. Ternyata di dalam pemeriksaan saksi perkara ini ternyata ada disebut nama Bapak gitu. Oke, makanya perlu konfirmasi ya. Oke. Ada SIM barangkali SIM aja. Ini aja. SIM nggak apa-apa itu. SIM aja kan ada alamatnya SIM. Nih. Foto. SIM saya hilang Yang Mulia. Ya, Udah lama nggak nyetir. bisa menunjuk identitas yang lengkap dengan alamat apa di kartu itu. Ada di Kartu lain ada. yang kedua kayaknya. Di tengah. Iwan, maju aja biar dicari bapaknya sendiri. Nah itu. Lah, itu kedua. Ada. Nah, karena nanti biar nggak salah kita nulis di sini. Oh ada, Pak, ini KTP-nya. Ada, Pak. Iya. Betul, Pak. Seorang menteri pasti punya lah, jangan KTP, paspor pun punya kan gitu. Oke Pak, saya kembalikan Pak. Ya silakan.
Saudara sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudara disumpah dulu menurut agamanya, ya? Ya? Siap Yang Mulia. Saudara kenal dengan Anang Ahmad Latif? Kenal? Tidak kenal Yang Mulia. Tidak kenal. Tidak kenal. Dengan Pak Joni kenal lah. Joni Gerald Pasti Plate. kenal Pak, kan satu kabinet Pak. Sudah sama-sama Senior. menteri, ya. Kenal dengan Pak Yohan Suryanto, Pak? Tidak kenal Pak. Kalau dengan Pak Joni Gerald Plate kenal karena sama-sama menteri. Tapi sejak saya Ada dilantik belum hubungan pernah keluarga ketemu, Pak. enggak? Ada hubungan keluarga? Tidak Pak. Tidak ada? Tidak. Tidak ada, ya. Saudara disumpah menurut agama Islam, ya? Baik Yang Mulia. Oke, ditaruh dulu mic-nya, saudara berdiri. Maju Pak, maju. Ikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Oke, perlu saya ingatkan kepada saudara, saudara sudah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, ya. Jadi sumpah ini mengandung tanggung jawab moral dan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tanggung jawab moral adalah kita harus memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara alami, saudara lihat sendiri, dan saudara lakukan sendiri, ya. Kalau seandainya saudara tidak memberikan keterangan yang benar, saudara bisa diancam dengan hukuman yang lain, Pak. Bisa diancam dengan sumpah palsu dan keterangan palsu. Ya, itu satu ancamannya. Tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah kalau saudara bersumpah, maka saudara bisa dimakan sumpah. Artinya mempertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti, gitu. Kemudian tanggung jawab moral, apalagi saudara seorang menteri, moral kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa seorang menteri adalah public figure, mempunyai jabatan publik, ya. Saudara dikenal dan mempunyai jabatan yang sangat penting, seorang menteri pembantu presiden, ya. Jadi kata-kata saudara itu jadi panutan dari seluruh rakyat Indonesia. Itu saya ingatkan. Kira-kira bisa bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara lakukan, dan apa yang saudara alami sendiri. Oke? Oke. Kapan saudara diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga? 3 April 2023 Yang Mulia. 3 April 2023. Betul Yang Mulia. Udah berapa bulan, Pak? Masuk jalan 7 bulan Yang Mulia. 7 bulan, ya. Saudara latar belakangnya sarjana hukum, toh? Sarjana hukum. Iya, sarjana hukum. Tetapi juga bergerak di komunitas olahraga barangkali. Betul Yang Mulia. Ya, makanya tidak salah kalau presiden sebagai kepala eksekutif memilih saudara sebagai orang nomor 1 yang membidangi olahraga, ya. Siap. Jadi udah 7 bulan, ya, Pak? 7 bulan Yang Mulia. 7 bulan, ya. Tahun 2020 apa jabatan saudara di tempat lain, apa? Tidak memiliki jabatan Yang Mulia. Ya, Tidak memiliki jabatan. tidak memiliki jabatan. Tidak memiliki jabatan. Apakah saudara punya perusahaan? Yang Mulia. Punya perusahaan Swasta. Ya. swasta. Perusahaan apa, Pak? Perusahaan ada Shailendra ya Yang Mulia. Shailendra, PT Shailendra. Oh, PT Shailendra. Investama, betul. Oh iya, berapa PT Bapak punya? Wah, beranak-anak Yang Mulia. Oh, beranak-anak. Holding nih maksudnya. Holding, betul Yang Mulia. Iya, perusahaan holding. Iya Yang Mulia. PT Mahendra. Bukan. Shailendra. Shailendra. Oh, Shailendra. Bergerak di bidang apa?
Kita di investment portfolio yang mulia. Jadi ada di media, ada di pertambangan juga ada. Pertambangan juga ada. Di sawit ada. Di pertambangan juga ada. Jadi multi sektor yang mulia. Multi sektor. Perusahaan holding jadi banyak anaknya ya Pak. Jadi yang perusahaan induknya itu adalah Sailendra. Betul yang mulia. Sailendra ya. Berapa anak perusahaan Pak? Sekitar 4 yang mulia. 4 perusahaan. Tapi yang lebih intens ke mana Pak? Ke pertambangan kah? Ke mana? Lebih intens sebenarnya kalau yang kita bergerak di IO Pak, IO dan media. IO. Kalau pertambangan sawit kita supporting perusahaan keluarga Pak. Jadi di pertambangan juga ada? Ada tapi supporting perusahaan keluarga. Oh saja. supporting ya. Iya. Ada di perusahaan pertambangan di daerah Sulawesi Tenggara? Tidak ada Pak. Tidak ada? Tidak ada Pak. Di Kalimantan? Ada Pak. Ada. Perusahaan apa Pak? Perusahaan itu Pak, PT di bawah Sailendra Pak. Perusahaan di bawah Maktur Group Pak. Perusahaan mertua Pak. Oh iya. Oh iya mertua. Iya oke. Itu tambang apa? Batu bara Pak. Batu bara. Iya Pak. Batu bara di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan? Selatan Pak. Selatan. Tanah Bumbu. Wilayah sana lah Pak. Wilayah sana. Oh, di tambang ya. Iya. Oke. Terus di yang lain, di lain dari Kalimantan di mana lagi? Sudah Pak, kalau sawit di Kalimantan Tengah Pak. Oh, sawit. Oh, sawit di perkebunan luas lah itu ya. Iya Pak. Saudara juga direkturnya? Oh tidak Pak, ada ipar Pak kalau itu yang ngurus Pak. Siapa? Ada ipar saya Pak. Oh, ada ipar. Jadi perusahaan keluarga lah Keluarga, barangkali, Pak, iya. gitu ya. Betul Pak. Oke. Saudara kenal dengan apa? Dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi? Tidak Pak, Tidak kenal? tidak pernah bergerak di sektor itu soalnya Pak. Tapi mengetahui saja Pak. Mengetahui ada. Iya. Oke. Saudara tadi bilang tidak kenal dengan Pak Anang Ahmad Latif. Tidak kenal Pak. Dengan Pak Menteri kenal lah. Pernah enggak Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate bicara dengan saudara soal-soal ya urusan kementerian masing-masing? Ada? Tidak pernah Pak. Saya tidak pernah dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Belum. Oh belum sempat. Oh, ini dalam rehat-rehatnya rapat kabinet kan bisa saja ngobrol-ngobrol begitu kan? Belum. Saya baru diundang rapat kabinet setelah beliau sudah tidak menjabat Pak. Oh begitu. Rapat perdana kabinet saya di istana. Iya ya, saudara bulan April ya. Iya. Ya masuk akal lah. Bulan April saudara diangkat sebagai Menpora. Betul. Bulan April itu Pak Joni Gerard Plate sudah tidak aktif gitu. Oke. Masih Pak. Masih. Masih Pak. Kok nggak salah? Tapi pernah enggak sama-sama rapat kabinet dengan Pak Joni Gerard Plate? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Belum sempat juga. Belum sempat. Waktu saudara dilantik lah umpamanya. Izin yang mulia. Waktu saudara dilantik, Yes. ya kan? Kan seluruh menteri kan ada waktu itu. Tidak yang mulia. Oh tidak. Tidak. Karena kan kita pergantian antar waktu mungkin. Yang diundang hanya tidak seluruh kabinet. Jadi tidak ada itu. Tidak hadir. Jadi belum sempat silaturahmi, Belum. salaman, jabatan tangan tidak pernah. Nggak pernah yang mulia. Belum pernah. Belum pernah Pak. Oh begitu. Iya yang mulia. Belum pernah jabatan tangan dengan Pak Joni Gerard Plate. Belum yang mulia. Karena kesibukan kali Pak. Mungkin yang mulia. Atau pada waktu itu Pak Joni Gerard Plate lagi ke luar negeri kali. Tahu ya. Kenal saudara dengan Galombang Menak? Tahu yang mulia. Tahu. Galombang Menak tahu ya? Oke. Pengusaha nasional besar. Ya. Yang mulia. Tahu saudara dengan Irwan Hermawan? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Tidak kenal. Tapi tahu. Tidak kenal, tidak tahu. kenal juga. Tidak kenal dan tidak pernah tahu yang mulia. Dengan Galombang Menak
saudara tahu? Tahu ini. Ya. Siapa itu, Pak? Pengusaha asli Indonesia yang mulia. Iya, di bidang dia Di punya bidang- perusahaan apa dia? Ada handphone, internet terbesar. Oh, multi apa juga ya? Usaha Fokus di telekomunikasi. digital yang kita Ya, tahu. berbagai macam bidangnya ya. Betul ya? Betul yang mulia. Kenal sejak kapan saudara kenal dengan Galumbang Menak Simanjuntak itu? Kalau kita di lingkungan usaha tahu-tahuan sih sudah lama ya, tapi baru sempat kita pernah kenal di akhir tahun 2021 mungkin yang mulia. Akhir 2021. 2000, iya, yang mulia. Akhir 2021. Betul yang mulia. Ketemu di mana, Pak? Pertama di forum bisnis yang Oh, mulia. forum bisnis. Pertemuan. Tapi saya pernah ngobrol juga terkait IPO juga ya yang mulia. Nanya-nanya, kan beliau senior juga ya. Oh ya ya. Sharing sama beliau. Tidak yang mulia. Tidak. Jadi pertemuannya formal atau informal? Formal yang mulia. Formal. Di mana pertemuannya, Pak? Sempat di komplek rumah kita juga pernah yang mulia. Di komplek rumah saudara. Di komplek bukan rumah sebenarnya di Jalan Denpasar itu. Jalan beliau tinggal di Denpasar. situ. Saudara tinggal di Jalan Denpasar nomor? Saya tidak tinggal di Jalan Denpasar yang mulia. Saudara tinggal di mana? Di KTP yang mulia. Ya, Cipinang KTP-nya Cipedak 1 apa? nomor 10 yang mulia. Hah? Cipinang Cipedak 1 nomor 10 yang mulia. Nomor 10. Daerah mana itu? Otista yang mulia. Otista. Di Otista itu saudara tinggal? Betul yang mulia. Bukan di jalan apa tadi? Denpasar. Bukan Denpasar. yang mulia. Itu di Denpasar tuh rumah bukan, Pak? Kebetulan itu aset yang dimiliki oleh mertua dan kosong, jadi kita jadikan itu sebagai tempat Kantor. nongkrong yang mulai base camp. Nongkrong, Iya. tempat ketemu-ketemuan. Iya, jadi terbuka untuk Ketemu umum sama yang mulia. rekan-rekan bisnis lah ya. Rekan seluruh tidak memandang bulu yang mulia. Iya. Ya artinya ya tempat kumpulnya di situlah. Betul yang mulia. Biar itu urusan bisnis atau urusan teman-temanan kan Betul, gitu, Yang Pak. mulia. Yes. Ya. Kita ini manusia makhluk sosial ya, butuh teman kan gitu, Pak. Betul yang Nggak mulia. bisa kita hidup sendiri, pasti ada bantuan dari kawan. Betul, sharing. Kalau sendiri aja ya bagusnya tinggal di jauh dari keramaian, bisa menyendiri kan gitu, Pak. Jadi itu sebetulnya yang Jalan Denpasar nomor berapa itu, Pak? Nomor 34 yang mulia. 34 itu dulunya rumah mertua. Aset yang dimiliki saja, Bu. Bukan Iya. rumah juga, ya. Tapi enggak tempat tinggal. Tidak yang mulia. Tidak, tempat kantor juga enggak, Pak. Enggak, itu jadi buat ada gym untuk olahraga, biasa Oh, buat syuting tuh, juga. Banyak kegiatan di situ, terbuka untuk umum juga. Bukan untuk umum juga, bisa juga untuk ajang rapat. Betul. Betul ya? Oke. Pengajian juga yang mulia. Oke. Kembali lagi, Pak, kepada tadi keterangan tadi. Galumbang Menak pernah ke situ? Pernah yang mulia. Pernah. Tahun berapa, Pak? Tahun 2022. 2022 apa 2021? Ke situ 2022. Oh, 2022. Ya, setelah Bulannya bulan apa kira-kira? saya lupa. Lupa bulannya. Tapi tadi saudara bilang 2021. Ketemunya. Oh, kenalnya. ketemunya. Bukan di Ketemunya situnya. berarti bukan ketemu di Jalan Denpasar nomor Bukan 34 yang itu. Iya. Hah? Bukan yang mulia. Bukan. Ketemunya di mana dulu kalau gitu? Saya lupa, tapi di acara forum bisnis Oh, forum bisnis. Iya. Kemudian baru ketemu di tempat sempat Jalan Denpasar nomor Betul. 34 itu. Betul. Ya. Betul. Oke. Acara apa itu, Pak? Waktu itu kita hanya ngobrol bisnis. Kebetulan Oh, beliau waktu itu saya baru selesai IPO dan keluarga saya juga lagi mau IPO. Waktu itu sempat konsultasi juga yang mulia. Oh, saudara pernah juga ke rumahnya Pak Galumbang? Tidak pernah yang mulia. Oh, enggak pernah. Tidak pernah. Terus? Di Denpasar itu kan mulia. Oh, ada janjian di situ maksudnya. Iya. Oke, berarti nomor saudara ada sama Galumbang Menak? Ada dulu yang mulia. Ada. Iya.
Pakai nomor biasa atau nomor lain Pak, luar negeri? Nomor biasa yang mulia. Nomor biasa? Iya. Atau mungkin punya apa lain, kayak signal, makanya enggak Pak? Enggak yang mulia. Enggak, biasa aja, Yang WA biasa. kah? Biasa. Kan umum dipakai lah ya. Ya, Betul. janjilah saudara di situ. Betul. Oke. Untuk bicarakan bisnis. Bisnis. Memang saudara ada kaitan bisnis dengan dia rencananya atau gimana? Tidak, waktu itu saya ingat sekali itu terkait dengan proses IPO yang berjalan di bursa waktu itu. Karena beliau baru selesai melakukan IPO waktu itu. Oh, maksudnya mau masukkan penawaran? Bukan. Ada proses yang kita lakukan di IPO waktu itu pingin merubah jadwal di lantai bursa. Jadi waktu itu nanya-nanya aja. Oh, baru nanya-nanya. Penjajakan lah. Penjajakan. Ya? Penjajakan. Oke. Kalau cocok bisa diterusin kan begitu? Iya Pak. Betul. Oh, begitu. Dia datang itu sendiri atau sama temannya Pak? Waktu itu ada pendampingnya, Pak. Ada mendampingi. Iya. Berapa orang Pak? Satu. Satu orang. Siapa namanya? Direkturnya, Pak. Namanya Resi. Resi. Oke. Resi itu laki-laki ya Pak? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Ada juga Resi itu perempuan, ada juga sih Pak. Perempuan. Tapi laki-laki nih. Laki-laki. Benar Pak? Betul. Kadang-kadang orang tuh kayaknya laki-laki ternyata perempuan. Hah? Ada juga sih Pak. Oke. Ya. Jadi dia datang berdua dengan stafnya namanya Resi. Betul. Kemudian Bapak terimalah di rumah Jalan Denpasar nomor 34 itu. Betul. Betul ya Pak? Betul. Pembicaraannya di dalam apa di luar Pak? Sambil santai-santai atau apa? Bapak merokok apa enggak ya? Bapak merokok Saya enggak? enggak merokok, Pak. Oh enggak merokok. Kalau merokok itu santai-santai, jadi udara terbuka. Ini enggak ya? Di dalam nih Pak? Saya lupa, Pak. Pokoknya di ruang di- tamu atau Di depan kolam renang kah? Dari mana? nggak ada kolam renangnya, Pak? Iya. Nggak ada kolam renang. Ya pastilah rumah kayak gitu mesti ada semua, tempat gym, kolam renang atau ini tempat karaoke. Kolam renang tidak ada, Pak. Nggak ada. Apalagi karaoke, Pak. Oh karaoke? Nggak ada, Pak. Udah ada. Ya kan lengkap di situ biasanya tempat semuanya ada begitu kan Pak. Jadi nggak ada kolam renang di situ Pak? Nah, tidak ada, Pak. Nggak ada. Mungkin di lantai atas kali kolam renang. Nggak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Kan bisa aja kalau rumah mewah itu kan orang kolam renang tuh di lantai dasar, dia kolam renang tuh di lantai paling tinggi kan gitu Pak. Bisa mandang-mandang gitu kan. Oke. Tidak ada, Pak. Tapi kita bukan bicara kolam renang kan Pak. Betul. Oke. Jadi bicaralah dengan dia. Ada Resinya mendampingi Pak. Ada. Ada. Terus bicaranya apa yang intensnya bicaranya Pak? Tidak, Pak. Hanya sebatas opportunity saja, Pak. Opportunity dan penjajakan yang tadi itu, Pak. Oh, dengan bisnis tadi, Iya. penjajakan seperti tadi. Nggak ada bicara lain lagi? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada. Oke, itu pertama kan Pak? Ya. Kemudian selanjutnya, pernahkah dia datang lagi ke tempat Bapak, Jalan Denpasar nomor 34? Pernah datang lagi? Pernah, iya. Oh, pernah lagi? Iya, betul, Pak. Kalau pembicaraan yang pertama tadi belum selesai itu? Belum, Pak. Belum, Karena masih proses. gantung. Iya. Artinya masih mencari-cari lagi. Inilah mungkin tawaran dari Pak Dito ini. Dia ini mungkin Betul. cocok apa tidak, cocok Iya, apa betul, tidak. Pak. Tunggu waktu dulu barangkali gitu Betul, ya. Iya, Pak. Iya Pak. Betul. Berapa lama setelah itu dia datang lagi Pak? Jaraknya tidak terlalu lama, Pak, karena itu proses suatu saat masih dalam lingkup mau melantai di bursa itu, Pak. Oke. Berapa lama setelah itu? Berapa hari kah? Berapa minggu kah? Berapa bulan kah? Hampir sebulan, 2 bulan. Hampir Iya, saya sebulan. tidak ingat betul, Pak. Hampir sebulan itu dia datang. Apakah saudara yang mengontak dia, menelpon dia atau WA dia duluan atau dia? Itu. Ingat saya beliau, Pak. Beliau, saya ingat saya. Oh dia. Iya. Dia yang calling saudara dulu. Iya.
kita ketemulah Iya. Betul Pak. Pak Tito ya. Waktu itu saudara kan belum menteri ya? Belum Pak. Belum kan? Kalau aja, itu Pak. tuh, kalau udah menteri itu tuh lewat ajudannya dulu, lewat sekretarisnya dulu, lewat ini kan gitu. Enggak, Pak. Sekarang Sekarang saudara juga saya sudah langsung, dibawa Pak. protokoler Pak. Enggak, sekarang saya juga langsung Pak. Bisa langsung? Bisa langsung juga. Oleh kalau saya ngontak saudara bisa langsung tuh ya. Boleh Pak. Biasanya nggak begitu Pak. Iya. Pasti dibawa protokoler. Pasti Pak. Iya. Bapak tak pegang HP, yang pegang HP ya kalau ndak ajudannya, kalau ndak Pegang Pak, kan anak pengawalnya. muda Pak. Hah? Pegang Pak, anak muda soalnya. Bapak pegang HP? Hebat tuh. Biasanya kalau udah menteri itu nggak ada lagi pegang HP, yang pegang ya ajudan-ajudannya, pengiring-pengiringnya gitu Pak. Karena kesibukannya gitu loh Pak. Siap. Oke. Ya. Jadi yang kedua itu saudara dikontak. Oke. Kemudian ketemu lagi. Betul, Pak. Berapa orang yang datang? Hanya berdua sama Pak, nggak nambah lagi Pak. Berdua itu juga orangnya? Iya Pak. Nggak berubah-ubah? Tidak berubah Pak. Tidak berubah? Tidak berubah Pak. Masih Galombang Menak dengan si Resi itu tadi. Betul, Pak. Iya. Ingat saudara wajahnya orang tuh? Ingat, Yang si Pak. Resi itu? Ingat Pak. Ingat? Ingat. Ngomong ini juga orangnya ini. Ya, enggak berubah ya. Bicara lagi Pak. Sama, topiknya juga sama Pak. Oh ya, bicaranya di mana? Di kolam renang? Enggak, Saya kolam renang nggak nggak ada. Di tempat karaoke nggak ada. Di mana sih Pak? Di luar, seingat Oh. saya Pak. Di taman. Di taman Pak. Di taman. Yang jelas tidak di depan rumah yang berhadapan dengan jalan, tidak Tidak, kan? Pak. Tapi di dalam lah, tertutup istilahnya ya kan. Bicaranya itu juga. Sama Pak, kan follow up Pak. Oh, menindaklanjuti yang dulu. Iya, iya. Ya. Betul Pak. Oke. Ah, udah 2 kali kan Pak? Iya. Terus ada lagi datang. Tidak ada lagi Pak. Cuma 2 kali itu aja. Iya. Oke. 2 kali itu aja. Saudara tadi tahu dengan Irwan, cuma tahu doang. Irwan Hermawan. Dari mana saudara tahu? Saya tidak tahu. Saya tadi bilang nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Tadi saudara bilang nggak tahu ya? Iya. Oke. Jadi Irwan Hermawan memang nggak tahu sama sekali saudara. Sama sekali nggak tahu, sama sekali tidak Kalau kenal Pak. dilihatkan orangnya ke saudara, lihatkan fotonya kira-kira tahu nggak? Kira-kira? Nggak tahu juga Pak saya. Nggak tahu. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Saya hanya tahu gara-gara di media saja Pak. Oh di media aja. Oh baca ya habis sidang kemarin tuh Pak. Iya loh, Lihat Pak. juga ya di media ya. Oh, iya. Oke lah. Galombang Menak tadi ya. Nah kita kembali. Cuma 2 kali saudara ketemu Betul, sama Pak. dia itu. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Yang pertama, kemudian yang kedua. Iya. Saudara waktu pembicaraan itu dengan Galombang Menak dengan si Resi itu selain saudara bertiga, ada lagi tidak orang lain? Tidak ada Pak. Cuma 6 mata aja. Iya. Ya. Iya. Pada pertemuan pertama itu, ada nggak Galombang Menak tuh menitipkan sesuatu dengan saudara? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada Pak. Ya cuma sebatas itu saja. Sebatas apa namanya? Sebatas pembicaraan Iya. masalah tadi. Betul, Pak. Masalah bisnis tadi. Betul yang mulia. Pertemuan kedua demikian juga. Sama Pak. Tak ada. Sama yang mulia. Soalnya yang berkembang di persidangan itu, Pak Tito, ya, itu si Galombang Menak itu pernah ketemu saudara, Betul. membicarakan masalah ada yang untuk usaha menutup kasus BTS ini loh Pak. Siap. Jadi saudara mungkin sudah tahu juga kabarnya di media, benar udah baca kan? Waktu itu tidak tahu yang mulia. Waktu mana? Waktu pertemuan itu saya tidak mengikuti. Indah, iya. Oh yang sekarang yang mulia? Iya. Oh iya tahu. Iya. Sebenarnya saya kan juga ini kan iya. berkembangnya waktu persidangan ini Pak. Betul yang mulia. Iya kan? Itu yang perlu konfirmasi dengan saudara itu maksudnya. Siap. Jadi si Irwan Hermawan ini diperintah oleh anak Ahmad Latif. Siap. Tuh orangnya Pak, anak Ahmad Latif. Tadi saudara Siap. kan bilang tak kenal kan? Siap. Iya ini Ahmad Latif. Perintah sama siapa? Si
si Irwan Hermawan, ngajak Irwan Hermawan, kemudian si Windy enggak kan, kemudian Galombang Menak Pak, Galombang Menak itu bawa si Resi itu datang ke tempat saudara. Siap. Saya mengikuti seluruh perkembangan di berita yang mulia. Iya itu. Maka perlu kami konfirmasi dengan Siap. saudara, gitu kan? Betul yang mulia. Jadi kalau umpamanya saudara membantah itu hak saudara. Betul yang membantah mulia. itu, Yes. ya kan? Itu tidak benar itu. Tidak benar yang mulia. Tidak benar ya, itu hak saudara untuk membantah itu. Betul yang mulia. Tapi ada saksi ini Pak. Ada saksi 2 orang. Siap yang mulia. Tapi saksi itu kan perlu juga diuji Siap yang mulia. kebenarannya. Betul Kan yang begitu mulia. Pak. Jadi pengadilan ini terbuka. Betul. Terbukanya seperti ini. Saudara itu ke sini menghadiri persidangan itu kami hargai. Betul yang mulia. Kami hargai kedatangan saudara ke sini. Pertama, penghargaan saudara menghormati proses hukum yang sedang Betul yang berjalan. mulia. Ya. Betul. Yang kedua, saudara juga bisa mengkonfirmasi langsung di depan persidangan ini bahwa Betul, yang mulia. berita-berita itu dikelirkan. Betul Kan yang begitu mulia. Pak. Betul yang mulia. Kalau bicara di luar saja, di media saudara bicara umpamanya saya tidak melakukan itu, tidak melakukan itu. Betul, Itu kan yang mulia. berita-berita yang sifatnya liar. Tapi kalau di persidangan ini kan jelas fakta. Kan begitu. Betul. Makanya saya bilang kami juga tidak bisa memaksa saudara untuk menyatakan iya atau tidak. Kan begitu Pak. Betul yang mulia. Tapi yang dari saudara sendiri. Makanya tadi awalnya saya sampaikan ke saudara bahwasanya sumpah ya, sumpah yang saudara ucapkan itu tanggung jawabnya tanggung jawab moral. Betul, Moral yang mulia. kepada seluruh rakyat Indonesia. Betul. Tanggung jawab hukum. Hukumnya yaitu kalau umpamanya melanggar sumpah dan keterangan itu tidak benar, ada ancaman hukumannya. Begitu. Kemudian di dalam Undang-Undang Tipikor juga ada Pak. Pasal 21 dan pasal 22 Tipikor juga bisa gitu kan. Tapi itu kan tanggung jawab saudara. Oke. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Siap. Kalau kami sebagai majelis hakim sudah sampaikan kepada saudara, seperti itulah halnya ya. Siap. Tapi dari 2 pertemuan tadi antara saudara dengan Galombang Menak Sumanjunta itu ternyata ya saudara bantah kan di persidangan ini. Ya. Betul. Ya, itu perlu juga untuk mengklirkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Betul. Makanya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang mulia Iya. dari sisi jaksa penuntut umum dan juga yang pasti majelis hakim yang telah menghadirkan saya karena saya selama ini berdiam diri di media dan saya menyampaikan bahwa saya ingin menyampaikan di forum yang resmi karena saya tidak mau ikut-ikutan bermain opini publik dan penggiringan gitu. opini yang mulia. Siap. Dan lagi begini Pak, itu kan awalnya begini, ada dalam perkara Splitsing, perkara yang sebelahnya lagi nih Pak. Siap. Ini rangkaian dari perkara ini, terdakwanya Galombang Menak, si Mukti Ali dan satu lagi siapa itu? Irwan Hermawan. Betul yang mulia. Ya, di dalam perkara itu ada pengembalian uang. Siap. 27 miliar Pak. Siap. 27 miliar itu dari seseorang. Dari seseorang yang katanya itu juga dari saudara, katanya berita begitu. Itu perlu saudara clearkan gitu loh. Betul yang mulia. Saudara, jabatan saudara tidak main-main. Betul yang mulia. Menpora itu pejabat negara loh Pak. Betul yang mulia. Pejabat negara loh Pak yang Bapak sandang itu, bukan sembarangan orang gitu loh. Siap yang mulia. Ya kan Pak. Kalau dinilai uang mungkin bagi saudara nggak ada apa-apanya ya, 27 miliar kan gitu Pak. Besar yang mulia. Iya, bagi saudara seorang anak pengusaha, keluarga pengusaha ya nggak ada apa-apanya. Besar itu mulia. Saya, gitu kan Pak. Tapi kita kan perlu sekecil apapun, kita perlu mempertanggungjawabkan Betul, apakah itu benar atau tidak. Betul. Makanya kehadiran saudara di persidangan ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Terima kasih yang mulia. Ya, bisa saudara pahami itu. Kami bukan mencari-cari supaya saudara salah, tidak Pak. Kalau memang saudara nggak salah ya nggak apa-apa.
Saudara tidak mau jujur juga nggak apa-apa bagi kami, tapi yang jelas kami tanggung jawab moral majelis hakim menyatakan bahwa di persidangan ini saudara sudah mengkonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak. Siap yang mulia. Dan kemudian sekarang lagi misteri itu Pak. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengembalian itu, pengembalian. Dari siapakah itu? Itu pertanyaannya. Kan masih Pak, masih mengandung tanda tanya besar. Betul yang mulia. Masih belum selesai saudara mengclearkan gitu loh. Betul. Uangnya ada, uangnya dari mana, dan itu bukan 27 juta tapi 27 miliar. Luar biasa kan Pak? Siap yang mulia. Ya. Siap yang mulia. Itu Pak. Saudara tahu nggak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Nggak tahu juga. Iya yang mulia. Nggak tahu. Saudara kan pernah juga diminta keterangannya di penyidik Kejaksaan Agung. Sudah yang mulia. Sudah. Bulan Juli yang mulia. Udah berapa kali Bapak diminta sana? Saya hadir sekali yang mulia. Yang hadir sekali? Sekali yang mulia. Oh sekali ya. Dalam keterangan saudara di Kejaksaan Agung kepada penyidik di Kejaksaan Agung, tanggal berapa Bapak diambil keterangannya, diperiksa? Masih ingat nggak? Wah lupa yang mulia. Bulan apa? Bulan Juli yang pasti yang mulia. Ya? Bulan Juli. Bulan Juli. Juli. Apa keterangan saudara di sana? Sama dengan ini? Sama yang seperti saya sampaikan. Oh sama? Ya, karena memang yang kemarin di sidang itu sebenarnya bukan informasi baru. Itu informasi yang mana saya akhirnya diundang kejaksaan buat dimintakan keterangan dan klarifikasi yang mulia. Oh gitu? Betul yang mulia. Oke. Begitu aja, jadi sama ya? Sama dengan yang saudara terangkan di persidangan. Sama yang mulia. Betul? Betul yang mulia. Terima kasih lah kalau gitu ya. Terima kasih yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Saya ada beberapa pertanyaan untuk saudara ya, saudara saksi. Saudara saksi, saudara mengikuti enggak proyek BTS 4G? Tidak yang mulia. Tidak mengikuti? Sama sekali tidak. Tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Pada sama saat sekali. ketemu dengan saudara Galumbang Menak Simajuntak itu, yang sudah bilang bertemu di Jalan Denpasar itu, tidak membahas? Tidak BTS membahas. 4G? Tidak membahas. Masalah telekomunikasi? Sama sekali tidak membahas. Pekerjaan? Tidak membahas. Atau beliau mengeluh sesuatu kepada saudara Tidak. mengenai proyek BTS 4G? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ya, tidak. Baik ya, sebagaimana penjelasan Ketua Majelis tadi bahwa saudara dihadirkan di persidangan ini karena perkembangan sidang berdasarkan keterangan saksi-saksi ya, diantaranya saksi Irwan Hermawan yang kemarin sudah ditanyakan berkembang di sidang bahwa saudara saksi Irwan Hermawan ini pernah datang di rumah saudara. Mungkin saudara tadi mengatakan tidak mengenal, tapi kesaksian dia waktu itu di bawah sumpah juga menyatakan dia pergi ke Jalan Denpasar nomor 34. Sempat ketemu dengan saudara dan berjabat tangan. Iya, saya membaca yang mulia. Sempat mampir melihat saya. Mungkin terus saudara tidak mengenal dia, tapi faktanya dia katanya datang ke rumah itu. Saya merasa tidak pernah melihat beliau, tidak mengenal. Iya. Jadi tapi saya, keterangan Irwan seperti itu. Sempat bersalaman dengan saudara. Siap yang mulia. Dan kemudian berkembang. Siap. Mengenai uang sejumlah 27 miliar tadi. Siap yang mulia. Itu perkembangannya di situ. Kemudian kemarin juga pada saat pemeriksaan saksi Resi. Siap yang mulia. Ya, itu dia sudah mengakui bahwa sebagaimana keterangan saudara tadi cocok dengan keterangan Resi bahwa dia 2 kali datang ke rumah saudara dengan saudara Galumbang Menang Simanjuntak. Ya, memang beliau mengatakan seperti itu. Pada saat datang di rumah saudara di Jalan Denpasar nomor 34 itu, dia ada membawa bingkisan. Itu keterangannya Rezi. Bingkisan pertama itu agak kecil, tapi dia tidak tahu apa isinya itu. Ada bingkisan. Siap. Ya, pertemuan pertama itu. Pertemuan pertama itu dengan Rezi seperti itu. Siap yang mulia. Itu Rezi atas katanya bingkisan itu dari saudara Irwan Hermawan. Siap. Berdasarkan perintah dari saudara Irwan Hermawan, berdasarkan perintah dari saudara Anang
Ahmad Latif. Siap. Dibawalah bingkisan itu ke rumah saudara. Katanya seperti itu keterangan saksi. Siap. Kemudian pada pertemuan kedua dia bawa lagi bingkisan itu yang agak besar. Bisa. Saya mengikuti di media yang mulia. Iya, itu keterangan si Rezi agak besar dan diterima katanya oleh saudara waktu itu di rumah Denpasar itu. Nah, sekarang ketegasan saudara lagi, apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tapi kalau dari sense, Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan, Pak. Katanya itu Iya. uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar, gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima, Tidak pernah menerima, uang ya. bingkisan itu ya. Iya. Nah, ini kan keterangan saksi berkembang sehingga Siap. saudara dihadirkan di depan persidangan ini. Kemudian mengenai penyerahan uang, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis ke pengacara Magdir Ismail, pengacaranya Irwan Hermawan, 27M tadi ya. Apakah saudara tahu itu? Tidak mengetahuinya yang mulia. Saudara kenal dengan nama orang yang nama Suryo? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal ya. Orang yang bernama Suryo tidak kenal. Haji Oni? Kenal yang mulia. Haji Oni, saudara Kenal. kenal ya. Saudara punya hubungan bisnis dengan Haji Oni? Tidak yang mulia. Teman biasa aja? Teman biasa aja yang mulia. Teman klub? Hah? Klub. Teman Ya, bisnis? bukan bisnis yang mulia. Ya, beliau senior yang mulia. Lebih senior. Senior. Kenal aja saudara Kenal. ya. Cukup Pak. Oke, silakan sekarang penuntut umum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi. Tadi sudah sebagian dijelaskan, saya mau mencoba lewat yang materi lain. Saudara saksi mengenal orang yang bernama Windu Haji? Tidak mengenalnya yang mulia. Pemanggil. Coba. Penuntut Bukan umum pakai yang mulia. atau enggak? Ya, bukan. Pakai juga, Pak. Nah. Coba diingat-ingat lagi ya. Tidak mengenalnya, Pak. Tidak mengenal. Sama sekali tidak mengenalnya. Tapi saya tahu gara-gara di media saja, Pak. Kalau orang yang bernama Setio? Tidak mengenal. Tidak mengenal Tidak juga. mengenal. Saksi pernah mengetahui atau tidak kalau pembangunan BTS 4G yang dilakukan oleh Kemenpo ini saat itu sedang ditangani oleh kejaksaan? Saya tidak mengikutinya, Pak. Tidak mengikutinya ya. Tidak mengetahui. Dalam fakta sidang yang terdahulu pernah juga ada fakta yang terungkap bahwasanya seperti tadi saya sebutkan oleh Majelis Hakim, ada seseorang yang bernama Windu Haji membawa orang yang bernama Irwan Hermawan dikenalkan kepada saudara. Nah, apakah pernah terjadi perkenalan itu? Tidak tidak, Pak. Tidak pernah terjadi. Tadi disampaikan pada saat sidang oleh majelis, saudara mulai mengenal Galumbang itu tahun 2021. Ya, tahun 2000. Dari mana mengenal Galumbang? Dari itu lingkungan saja, Pak. Apakah ada yang memperkenalkan? Tidak, tidak. Tidak ada yang memperkenalkan. Oke, ya, dilanjutkan majelis. Melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, pada saat saudara Galumbang dengan saudara Resi datang ke rumah saudara sebanyak 2 kali, mereka datang dalam satu kendaraan atau membawa kendaraan sendiri-sendiri? Wah, saya tidak melihatnya, Pak. Setelah Galumbang dan Resi menemui saudara di Jalan Denpasar nomor 34 2 kali,
apakah saudara Resi pernah datang sendiri bersama sopirnya ke rumah saudara di Jalan Denpasar? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Cukup Yang Mulia. Izin Yang Mulia, sedikit tambahan Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara sudah ditanyakan terkait dengan bidang usaha saudara. Nah, yang mau saya tanyakan, dari sekian banyak bidang usaha yang saudara miliki, ada nggak yang bergerak di bidang hukum? Tidak ada. Apakah saudara mempunyai law firm kah atau LBH? Ada? Tidak, Pak. Saya sebenarnya buta hukum, Pak. Karena dulu saya juga hukumnya hukum ekonomi, Pak. Nah, sama, kan berarti kan tetap sarjana hukum, kan gitu. Nah, saudara saksi, berarti saudara tidak punya ada lembaga untuk pemberian bantuan hukum. Tidak, seperti Pak. itu. Tidak, Karena Pak. dari keterangan Galumbang menyatakan bahwa saudara menawarkan bantuan hukum kepada perkara ini gitu. Tidak. Nah, pada saat saudara bertemu dengan Galumbang, ada nggak pernah membahas terkait dengan kegiatan proyek atau permasalahan BTS? Ada nggak? Tidak pernah. Tidak ada sama Tidak sama sekali. sekali. Jadi di sekian sekali bertemu itu tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kemudian pada saat pertemuan tadi yang ditanyain, itu saudara kan mengatakan bahwa tidak ada yang memperkenalkan Galumbang kepada saudara. Nah, bagaimana proses mekanisme sampai saudara bisa ketemu dengan Galumbang? Itu bagaimana? Ya, jadi seingat saya itu dalam acara forum bisnis dan mohon maaf Pak, ya mungkin ya sama-sama terkenal gitu kan Pak. Baik saya maupun Galumbang, Jadi sama-sama apa? Ya saling tahu lah. Jadi saling sapa menyapa, perkenalan di sana, betul. gitu. Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian berarti saudara hanya membahas terkait dengan EPO, sama-sama mau go public perusahaan. Beliau saudara. udah duluan Pak. Oh, dia duluan. Dia. Saudara waktu itu perusahaan apa yang mau go public? Perusahaan keluarga yang sawit Pak. Oh, yang sawit. Oke. Mungkin cukup dari kami Yang Mulia. Di penuntut umum yang lain? Cukup? Dan lagi? Oke. Sekarang pindah ke penasihat hukum Pak Anang Ahmad Latif. Ada pertanyaan? Sedikit Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, selama ini apakah pernah ada pihak-pihak baik Galumbang, Resi maupun yang namanya Irwan atau pihak lainnya yang menemui saudara dan mengaku sebagai perwakilan atau utusan dari Anang Ahmad Latif? Tidak pernah Yang Mulia. Tidak pernah. Yang Mulia. Tidak pernah. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain yang sama ya, pihak manapun yang pernah menawarkan sejumlah uang kepada saudara yang katanya disuruh Anang Ahmad Latif untuk kepentingan Anang Ahmad Latif maupun proyek PTS 4G? Tidak pernah. Dari kami cukup. Tidak Yang Mulia. pernah. Penasihat hukum Joni Gerar Plate. Ada? Dari kami tidak ada pertanyaan Yang Mulia, karena tidak ada kaitan, tidak kenal dan tidak pernah berinteraksi. Cukup Yang Mulia. Kenal lah. Hanya tahu Yang Tahu Mulia. sama tahu aja Yang Tidak Mulia. pernah ngobrol. Tidak pernah ngobrol juga. Sama menteri loh. Tapi tidak pernah ngobrol ya. Tidak pernah. Iya, nggak pernah ngobrol tapi tahu lah menteri sama menteri masa nggak tahu. Saya tanya kalau gitu Yang Mulia, apakah pernah bertemu langsung? Tidak pernah. Tidak pernah. Cukup. Jabatan tangan? Nggak pernah. Nggak pernah juga? Kan tadi udah ditanya Yang Mulia. Oh begitu. Cukup. Iya Pak Joni, nggak ada. Nggak kena ketemu sama beliau nih. Sekalian memperjelas Yang Mulia, saya baru bertemu saksi di tempat ini. Iya, benar. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu, hubungan bisnis atau meminta bantuan bisnis dalam segala hal, termasuk pekerjaan, tidak pernah. Bukan itu yang saya tanya Pak, bukan itu maksudnya. Saudara sama-sama menteri kan biasanya sidang kabinet dengan presiden, kan biasanya ada rehat-rehatnya sambil makan atau apa, kan sama-sama menteri kan ngobrol-ngobrol gitu maksudnya Pak. Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, ya tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya hadir. Oh. Jadi kami memang tidak pernah bertemu. Iya, ada acara-acara apa, umpamanya kenegaraan lah. Tidak pernah juga Yang Mulia. Pernah ya? Tidak pernah. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Yang Mulia. Nih Pak, Jabat tangan pun belum sempat. Ya.
Sekarang saya perkenalkan Bapak dengan beliau. Terima kasih. Jadi saya menegaskan yang mulia, tidak pernah ada interaksi langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan saya sebagai menteri maupun dalam kaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kementerian. Oke. Terima kasih yang Begitu mulia. ya Pak. Siap, Betul yang mulia. Oke. Silakan, ada pertanyaan dari penasihat hukum Pak Yohan Suryanto. Silakan Pak. Izin yang mulia, karena memang kita tidak kenal, karena kalau dari kementerian dan bakti aja tidak kenal, apalagi kami, jadi kami lebih tidak kenal, jadi kami tidak ada pertanyaan yang mulia, cukup. Jadi buru-buru menutup pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan. Oke. Terima kasih Pak Menteri atas Siap. kehadirannya di persidangan Terima kasih ini ya. juga sudah diundang Pak. Ini semoga bisa mengklirkan dan juga saya harap bisa membuka yang kebenarannya Pak. Ya. Karena nama saya ini dipertaruhkan Pak, dan saya punya keluarga dan saya punya tanggung jawab kepada Bapak Presiden. Ya itu Terima kasih yang mulia. Itu yang saya bilang sama Betul. saudara tadi, Pak Menteri ya. Ini ada sisi positifnya. Betul Pak. Terima kasih. Membersihkan nama saudara di publik. Betul Pak. Ya kan? Jadi di publik itu kan simpang siur Pak. Betul Pak. Macam-macam Siap. narasi orang itu. Betul yang mulia. Perlu saudara clear kan di persidangan ini, seperti inilah keadaan. Ya. Siap. Gitu, Pak, ya. Terima kasih sebesar-besarnya yang mulia. Pak Anang, bagaimana keterangan beliau ini? Tidak ada tanggapan yang mulia. Ada tanggapan dari Pak Joni, ada tanggapan? Sudah saya sampaikan tanggapannya tadi yang mulia. Sudah. Enggak. Oh, saudara bandel dulu. Oke, terima kasih Pak Menteri. Siap yang mulia. Ya, oke. Siap. Ya. Terima kasih. Iya, silakan Pak. Ini boleh berdiri Pak? Boleh, Oh, Pak. boleh. Silakan. Oke, silakan. Salaman dulu ya. Silakan. Foto berdua. Boleh rame lah. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana? Izin yang mulia, untuk selanjutnya kita ahli, cuman ahlinya sekarang lagi karena sudah masuk sholat zuhur, jadi lagi sholat zuhur yang mulia. Izin untuk diskor. Jam berapa nanti? Jam 1 ya? Jam 1 aja yang mulia. Oh, jam 2 aja lah sekalian ya. Oke, siap yang mulia. Ahlinya berapa orang? Ada 3 orang yang mulia. Ahli dari? Dari Pak Prof Bambang Hero, ada dari BRIN, ada dari BPKP yang mulia. PKP. Siap yang mulia. Oh, ada 3 ya? Ada